Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Indah Lestari dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial kelas 3D Malam. Ingin menjelaskan tentang bab 3 dalam buku Psikologi Sosial oleh Tony Malim. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 yang berjudul hubungan dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain disebut dengan afiliasi. Kenapa kita harus berafiliasi atau berhubungan dengan orang lain? Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang masih membutuhkan dengan orang lain. Maka dari itu, manusia memiliki kebutuhan akan afiliasi atau berhubungan dengan orang lain. Ada 4 faktor yang dapat terjadi jika kita berafiliasi. Yang pertama yaitu dapat mengurangi kecemasan atas orang lain. Yang kedua, mengatasi kekhawatiran langsung atas diri kita sendiri yang tidak dianggap penting oleh orang lain. Yang ketiga, dapat memberikan informasi dan mendapatkan informasi dari orang lain. Yang keempat, dapat mengevaluasi diri sendiri ketika kita bersama dengan orang lain atas masalah yang terjadi pada diri kita. Kemudian dalam hal ini dapat memunculkan 6 faktor tentang siapa saja yang kita inginkan untuk berhubungan dengan diri kita sendiri. Yang pertama ada faktor kedekatan, yang kedua ada faktor kesamaan keyakinan, yang ketiga ada faktor saling melengkapi kebutuhan, yang keempat adanya kesenangan dan keramahan antara diri sendiri dengan orang lain, yang kelima adanya hubungan daya tarik, yang keenam adanya keterkaitan timbal balik. Kemudian dalam bab 3 terdapat juga teori yang berhubungan dengan daya tarik atau teori keseimbangan. Teori keseimbangan pada dasarnya adalah teori kognitif yang berdasarkan atas gagasan bahwa tekanan untuk mencapai dan mempertahankan suatu konsistensi. Adanya ketidaksepakatan antara orang lain dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Secara sederhananya dalam teori ini adalah kita dapat menyukai orang yang menghargai kita, tetapi kita akan membenci orang yang menghukum kita. Hal ini dapat menjelaskan bahwa keterikatan interpersonal terhadap seseorang tentang bagaimana cara kita bersikap terhadapnya. Dan akhirnya mereka akan berusaha untuk mencapai keadaan dengan memulihkan suatu keseimbangan. Bagian kedua dalam bab ketiga yaitu persahabatan, cinta, dan pernikahan. Hal ini sangat berdampak dari hak dasar seorang manusia yang merupakan makhluk sosial karena menjalin hubungan dengan orang lain dan dapat menimbulkan rasa ketertarikan. Rasa ketertarikan berlebih dapat memunculkan rasa persahabatan karena mendapatkan rasa kasih sayang dan membutuhkan satu sama lain. Kemudian setelah itu timbulnya rasa cinta karena hubungan yang dibangun terasa nyaman antara satu sama lain, yang berujung pada pernikahan untuk melengkapi kehidupan yang bahagia karena memiliki teman untuk menghadapi kesulitan bersama-sama sepanjang hidup. Demikianlah penjelasan singkat saya terhadap bab 3 dari buku Sosial Psikologi. Bila ada yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.